Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2, materi polimer dan protein. Di part keempat ini ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 31 sampai nomor 40. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Marilah bersama-sama kita simak dan kita bahas materi protein untuk pembahasan soal-soal. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol tidak ilegal video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 31. Suatu uji identifikasi protein yang menghasilkan warna jingga ditunjukkan oleh A. Uji ninhidrit, B. Uji biuret, C. Uji santoproteat, D. Uji belerang, E. Uji molis. Oke, jawabannya adalah uji biuret. Uji ninhidrin adalah uji umum untuk protein dan asam amino. Ninhidrin dapat mengubah asam amino terminal menjadi suatu aldehid. Uji ninhidrin dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes larutan ninhidrin yang tidak berwarna ke dalam sampel. Kemudian dipanaskan beberapa menit, adanya protein atau asam amino ditunjukkan terbentuknya warna ungu. Uji biuret adalah uji umum untuk protein atau ikatan peptida, tetapi tidak dapat menunjukkan asam amino bebas. Zat yang akan diselidiki mula-mula ditetesi larutan NaOH, kemudian larutan tembaga sulfat yang encer. Jika terbentuk warna ungu, berarti zat itu mengandung protein. Uji santoprotein adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Apabila protein mengandung cincin benzena dipanaskan dengan asam bikrat pekat, maka akan terbentuk warna kuning yang kemudian menjadi jingga bila dibuat alkalis atau basa dengan larutan NaOH. Adanya unsur belerang dalam protein dapat ditunjukkan sebagai berikut. Mula-mula larutan protein dengan NaOH pekat dipanaskan, kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal asetat. Bila terbentuk endapan hitam dari PBS menunjukkan adanya belerang. Yang E, uji molis merupakan uji karbohidrat. Kita lihat nomor 32. Dalam pembentukan ikatan peptida pada protein dilepaskan molekul A. Air, B. NH3, C. H2, D. CO2, E. NO2. Kita lihat jawabannya adalah air. Protein terbentuk dari asam-asam amino. Proses pembentukannya merupakan polimerisasi kondensasi. Dua molekul asam amino dapat berikatan atau berkondensasi dengan melepaskan molekul air. 33. Pernyataan berikut merupakan kegunaan makanan dalam tubuh kita. Pertama, sumber energi utama bagi tubuh. Kedua, sebagai cadangan makanan bagi tubuh. 3, antibodi terhadap racun yang masuk ke dalam tubuh. 4, biokatalis pada proses metabolisme. 5, berperan penting dalam transport oksigen. Pasangan yang merupakan kegunaan protein adalah, kita lihat jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, ini sudah cukup jelas. Kita lihat pembahasannya. Ini enzim polimerisasi biokatalis reaksi senyawa organik dalam sel terdapat pada ribonuklease pada pembentukan RNA dan tripsin pada proses pencernaan protein. Nah, protein ini penyimpan atau nutrien sebagai cadangan bahan makanan, kasein pada susu, albumin pada telur, dan protein pada beras, jagung, dan gandum. Protein transport membawa atau memindahkan molekul-molekul kecil atau ion di dalam tubuh. Hemoglobin membawa oksigen dalam eritrosit. Protein kontraktil atau gerak memberi kemampuan dalam sel organisme untuk bergerak atau protein pada otot kerangka. Miosin merupakan protein penyusun otot. Monomer protein struktur penyangga yang memberi kekuatan atau struktur biologi. Kolagen pada tulang rawan dan keratin pada rambut, kuku, dan bulu. Protein pelindung organisme terhadap organisme lain, penyebab
penyakit seperti virus dan bakteri. Vibrion dan trombosit protein penggumpalan darah jika organ terkena luka. Protein pengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Insulin mengatur metabolik gula dalam darah. Oke, nomor 34. Perhatikan 5 macam kelompok mengenai polimer berikut. Lihat, ini jenis polimernya alam, monomernya asam amino, reaksi polimerisasi kondensasi, ini sintetik, etana, adisi, alam, glikosa, kondensasi, sintetik, 1,6 diaminoheksana dan asam diapat, kondensasi. Berdasarkan data di atas, nama senyawa polimer yang sesuai dengan data tabel nomor 4 adalah nilon 66. Jadi untuk jelasnya, ini protein, polietena, ini selulosa dan amilum, ini nilon 66, ini karet alam. Oke, sudah cukup jelas. 35. Berikut ini merupakan beberapa bahan polimer. 1. Polivinil klorida, 2. poliisoprena, 3. polietena, 4. selulosa, 5. polipropena. Polimer sintetis ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Jadi polivinil klorida, polietena, dan polipropena. Polimer sintetis atau polimer tiruan yang tidak terdapat di alam tetapi dibuat oleh manusia. Contoh polimer sintetis adalah polivinil klorida, polietena, polipropena, polivinil alkohol, teflon, dacronilon, dan polibutadiena. 36. Monomer penyusun karet adalah fenol, stirena, propena, isoprena, kloroetena. Saya kira sudah cukup jelas, isoprena. 37. Larutan protein dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Ini menunjukkan bahwa protein bersifat A. netral, B. amfoter, C. asam lemah, D. basa lemah, E. kovalen. Jawabannya adalah amfoter. Asam amino bersifat amfoter, yakni dapat bereaksi dengan asam dan basa. Di dalam larutan asam amino akan bertindak sebagai suatu basa. Sedangkan di dalam suatu larutan basa, asam amino akan bertindak sebagai suatu asam. Dalam kondisi netral, seperti dalam sitoplasma organisme, asam amino dapat bertindak sebagai asam maupun basa. 38. Berikut ini diberikan data tentang beberapa monomer dan polimer yang dibentuknya. Ini monomernya, ini polimernya. Ini klorida, polimernya PVC, stirena, polistirena, etena, polietena, asam amino protein, glukosa, amilum. Pasangan yang terbentuk melalui proses adisi adalah, kita tahu pembentukan polimer ada 2, adisi dan kondensasi. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B, 1 dan 3. Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap pada ikatan jenuh. Pada reaksi ini monomer membuka ikatan rangkapnya lalu berikatan dengan monomer lain sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan jenuh. 39. Polimer thermosetting adalah jika dipanaskan mencair, dapat didaur ulang, digunakan untuk serat rafia, rapuh bila kena panas, jika dipanaskan akan mengeras. Jadi, jawabannya adalah jika dipanaskan akan mengeras. Polimer thermosetting adalah polimer yang tahan panas. Polimer ini bila dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak dan sukar didaur ulang. Hal ini dikarenakan termos memiliki banyak ikatan kovalen yang sangat kuat di antara rantai-rantainya. Contoh melamin, polimetanol, selulosa. 40. PVC merupakan polimer sintetis yang monomernya berupa A. tetrafluoroetena, B. etana, C. propena, D. stirena, E. 1-kloroetena. Oke, jawabannya adalah E. 1-kloroetena. PVC merupakan polimer dari 1-kloroetana atau vinil klorida yang mempunyai sifat keras, kaku, tahan lama, dan tahan air. Digunakan untuk membuat pipa plastik, pipa paralon, pipa kabel listrik, kulit sintetis, dan ubin plastik.
Propena, polimer sintetis dari polipropena yang mempunyai sifat hampir sama dengan polietena. Oleh karena itu, plastik ini juga banyak diproduksi, hanya kekuatannya lebih besar daripada polietena dan lebih tahan panas serta tahan terhadap reaksi asam dan basa. Teflon merupakan polimer dari tetrafluoroetana. Teflon merupakan lapisan tipis yang sangat tahan panas dan tahan terhadap bahan kimia. Digunakan untuk pelapis wajan, panik anti lengket, pelapis tangki di pabrik kimia, pipa anti patah, dan kabel listrik. Sedangkan polietena merupakan polimer dari etena atau etilena. Polietena merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet atau liat, kerapatan rendah, lentur, suka rusak jika lama dalam keadaan terbuka di udara maupun jika terkena tanah atau lumpur, tapi tidak tahan panas. Selanjutnya terakhir adalah polistirena, adalah polimer adisi dari monomer stirena, sifatnya rapuh dan kenyal. Digunakan untuk kabin radio, TV, tip pendingin, freezer, boneka, plastik bening, dan badan pena. Oke, ini tadi penjelasan pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2 untuk materi polimer dan protein. Part keempat nomor 31 sampai nomor 40. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.